Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk dosen kami yang kami hormati. Di sini kami mahasiswa K01 MS 20 Mekanika Fluida Dasar dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil bahasan kami sebagai pemenuhan tugas besar 2. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Jason Sohardi 131201119, ada Nabil Muhammad 131201189, Nabil Burhanuddin 131201167, Ihsan Al-Fajri 131200089, dan saya Alfian Sembiring 131200061. Baik, dalam presentasi ini kami membagi presentasinya menjadi 4 bagian utama. Yang pertama ada data dan asumsi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada efek terkait, dan yang terakhir ada lesson learn dan pembagian tugas. Untuk objeknya sendiri, kami memilih pesawat Comex 919 sebagai objek analisis kami. Comex C919 adalah pesawat berbadan sempit yang dikembangkan oleh produsen pesawat Cina Comex atau Commercial Aircraft Corporation for China. Program pengembangannya diluncurkan pada tahun 2008, produksi prototipenya dimulai pada Desember 2011, dan prototip pertamanya siap selesai pada tanggal 2 November 2015. Nah, Comex 919 ini melakukan penerbangan perdananya tanggal 5 Mei 2017. Baik, langsung saja kita ke bagian data dan asumsi. Dipersilakan ke friend Ihsan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian data dan asumsi. Data dan asumsi yang akan saya paparkan ini merupakan data yang asumsi yang akan kita gunakan untuk bagian analisis berikutnya. Yang pertama yaitu ada lebar, panjang, dan ketinggian pesawat. Nah, lebar pesawat itu sepanjang 35,8 meter, kemudian panjangnya 38,9 meter dengan ketinggian 11,95 meter. Berikut ada data yaitu maksimum kecepatan atau maksimum speed sebesar 834 km per jam, maksimum payload atau beban maksimum yang dapat dibawa oleh pesawat sebesar 20.400 kg, kemudian maksimum fuel sebesar 19.560 kg, maksimum thrust sebesar 160 kN, altitude sebesar 12.100 meter, wing area sebesar 129,15 meter kuadrat, dan empty weight sebesar 42.100 kg. Asumsi yang digunakan untuk analisis yaitu yang pertama kecepatan udara kita anggap 0 meter per second, kemudian yang kedua berat pesawat adalah berat maksimum atau 82.060 kg. Nah, berat 82.060 kg ini merupakan hasil dari penjumlahan maksimum payload dengan maksimum fuel dan empty weight. Dan yang ketiga, kecepatan horizontal pesawat kita anggap konstan. Dan yang terakhir, drag dan lift pesawat bisa direpresentasikan oleh wing pesawat. Untuk bagian analisis dipersilakan kepada friend Jen. Oke, untuk bagian analisis di sini kami mencari lift coefficient dan drag coefficient dari pesawat Comex C919. Untuk yang pertama, untuk mencari lift coefficient, kami menggunakan persamaan sigma FV sama 0. Di sini kami menggunakan speed cruising speed, di mana dia merupakan kecepatan di mana pesawat tidak naik maupun turun, sehingga tidak ada percepatan vertikal ke atas maupun ke bawah, sehingga sigma FV sama 0. Di sini komponen-komponen dari sigma FV sama 0 itu antara lain adalah berat dari pesawat dan juga lift yang dihasilkan oleh pesawat. Nah, di sini untuk itu kami mengasumsikan bahwa nilai lift itu sama dengan berat dari pesawat, yaitu M dikalikan G. Dengan masanya, yaitu masa dari berat maksimum dari pesawat yaitu 82.060 kg dikalikan 9,81 meter per second kuadrat, sehingga kami mendapatkan lift atau weight-nya itu sebesar 805.008,6. Nah, dalam menghitung lift coefficient dari pesawat Comex C919, di sini kami menghitung lift dari sayap pesawat saja. Nah, untuk persamaannya adalah kami menggunakan lift dibagi setengah dikalikan rho, yaitu 3,21 kali 10 pangkat min 1 kg per meter kubik. Itu didapatkan dari dia merupakan densitas udara pada ketinggian 12.100 meter. Lalu dikalikan 2 karena jumlah sayap pesawat yang digunakan adalah
2, sedangkan nilai luas yang kita punya adalah cuman untuk satu pesawat, yaitu 129,15 meter square. Lalu dikalikan U kuadrat, yaitu U-nya atau kecepatannya itu sebesar 231,67 yang kami konversikan dari 834 km per jam. Sehingga kami mendapatkan hasil 0,36. Secara ringkas, persamaannya adalah lift dibagi setengah rho A dikalikan U kuadrat. Lalu untuk mencari drag dari pesawat Comac C919, kami menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan 0 karena kami telah mengasumsikan bahwa kecepatan dari pesawat itu konstan, yaitu sebesar sehingga tidak ada percepatan pada pesawat, sehingga kami bisa menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Di sini komponen sigma Fx yaitu terdiri dari drag dan thrust. Nah, sehingga nilai drag itu sama dengan thrust, yaitu 160.000 Newton. Untuk mencari drag coefficient, kami menggunakan persamaan drag dibagi, maksudnya thrust dibagi setengah rho A dikalikan U kuadrat. Untuk setengah rho A dikalikan U kuadrat nilainya sama dengan yang digunakan pada lift coefficient. Sehingga kami mendapatkan nilai dari drag itu sebesar 0,07. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Friend Nabil. Oke, thank you, Friend Jason. Ya, selanjutnya, densitas udara yang digunakan dari perhitungan bergantung pada ketinggian pesawat, sesuai dengan tabel C2. Kecepatan udara pada ketinggian 12.100 meter mencapai sekitar 20 meter per second. Hal ini dapat mempengaruhi drag dan lift yang dihasilkan. Akan tetapi, kecepatan udara tidak pada satu arah, sehingga analisis akan sulit jika kecepatan udara tidak diabaikan. Sesuai dengan persamaan yang digunakan, luas yang bergantung pada ukuran pesawat berbanding lurus dengan drag dan lift yang dihasilkan sayap pesawat. Drag coefficient dan lift coefficient bergantung hanya pada bentuk dari pesawat, terutama sayap pesawat. Oke, selanjutnya kepada Friend Nabil Burhanuddin. Di sini dari tugas ini kami memahami bahwa lift dan drag dari suatu pesawat sangat bergantung pada ketinggian dari pesawat tersebut. Kemudian juga bergantung pada kecepatan pesawat, ukuran dari sayap pesawat, kemudian dan bentuk dari sayap pesawat tersebut. Kemudian untuk mengerjakan tugas ini, kami membagi tugasnya menjadi untuk Jason Suhardi, dia mengerjakan analisis, untuk Nabil Muhammad mencari data, sedangkan saya sendiri, Nabil Burhanuddin, membuat poster, kemudian Ihsan Al-Fajri mengerjakan analisis juga, dan Alfian Sembiring mencari data. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, ada suatu kesalahan dari perhitungan mau apapun itu, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih.